sunanus sholati. Sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Kalau dalam konteks mazhab Syafi'iyah, kalau berbicara sunnah sholat, memang agak unik ya, karena menggunakan istilah yang berbeda dari mazhab yang lainnya. Bisa dibilang lebih sedikit rinci daripada mazhab yang lainnya. Makanya ke depan nanti dalam Irsyadul Ibad ini, nah ini sunanus sholati, sunnah-sunnah salat ini, nanti sunnahnya itu terbagi dua. Ada yang disebut sebagai sunnah hayat, sunnah hayat, lalu nanti ada sunnah abad. Nah, sunnah hayat ini, dia adalah sunnah yang kalau nggak dikerjakan, itu kita tidak mesti sujud sahwi atau kita tidak mesti merasakan sesuatu yang bersifat merasa kurang afdol sholat atau apa, enggak terasa seperti itu. Tetapi sunnah hayat ini dia sangat berguna juga bagi kita karena sunnah ini membantu kita untuk fokus ya, fokus dalam sholat. Sangat membantu ya untuk fokus dalam sholat. Sehingga bisa dibilang namanya juga sunnah ya. Nah memang karena dia sunnah, ya memang kalau ditinggalkan tentu kita tidak mendapatkan pahala. Tapi juga tidak mesti kita ganti dengan sujud sahwi. Nanti ada lagi, mungkin insya Allah di kesempatan yang akan datang, yaitu sunnah abad. Nah kalau sunnah abad itu baru kalau ditinggalkan kita mesti sujud sahwi. Nah ini adalah istilah di dalam mazhab Syafi'iyah ya. Jadi ada sunnah hayat sama sunnah abad. Dan ini sepengetahuan Al-Fakir tidak ada di dalam mazhab yang lain istilah sunnah yang terbagi dua ini. Kalau mazhab yang lain ya sunnah itu ya sunnah saja. Kalau ini kita di dalam sholat mobil khusus untuk mazhab Syafi'iyah, sebagian ulamanya menggunakan istilah sunnah hayat dan sunnah abad. Perbedaan yang mencoloknya sepengetahuan Al-Fakir itu adalah seperti itu ya. Jadi kalau hayat itu ditinggalkan maka nggak mesti sujud sahwi. Tapi kalau misalnya sunnah abad itu harus sujud sahwi kita itu kalau meninggalkannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanuha nau'ani. Tadi sudah kita jelaskan bahwa sunnah sholat dalam konteks mazhab Syafi'i ini ada dua ya. Ada yang namanya sunnah hayat dan juga sunnah abad. Untuk hari ini kita coba untuk kaji, untuk kita bacakan penjelasan mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin rabbal alamin mengenai sunnah hayat. Hayatun, sunnah hayat ini minha, diantaranya ada beberapa ya. Di sini katakanlah yang poin yang pertama adalah al-idhofatu ilallahi ta'ala, menyandarkan salat ini hanya kepada Allah Ta'ala, yang biasanya disimboliskan dengan lillahi ta'ala itu yang dalam niat ya. Wa ta'arrudu lil istiqbal,
dan juga menyebutkan istiqbal ya, menghadap. Makanya dalam niat juga, walaupun kita sudah menghadap kiblat sebetulnya, tapi dalam sunnah hayat itu kembali diingatkan, kembali difokuskan, gitu ya. Ta'arrudu lil istiqbal, bahwa kita sholat itu disebutkan sedang atau mesti menghadap ke kiblat. Itu nomor 2. Jadi disebutkan menghadap kiblat. Poin yang ketiga, wa adadir rakaatani. Wa adadir rakaati, juga menyebutkan bilangan rakaat yang tentunya sedang kita tunaikan. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, wal adai wal qodoi wa in lam yakun alaihi faitatun mumasilatun lil muaddati. Nah, poin yang keempat juga menyebutkan adaan, ya. Menyebutkan adaan atau kodoan. Nah, in lam takun alaihi, meskipun tidak dalam konteks memenuhi kewajiban, faitatun yang terlewat, mumasilatun lil muaddati, yang sedang dilakukannya itu jenis sholatnya sama dengan yang katakanlah tertinggal gitu. Jadi menyebutkan adaannya, apakah adaan, apakah kodoan. Nah, ini sunnah hayatnya itu seperti itu. Nah, di sini disampaikan juga meskipun bukan dalam rangka memenuhi kewajiban yang terlewat, di mana yang terlewat itu atau yang kita kodo itu sama dengan yang sedang kita adaankan, sedang disolatkan. Jadi pada intinya poin yang keempat ini adalah itu harus dideklarasikan ini adaan atau kodoan. Nah, itu poin keempat. Poin kelima ini sekarang wanutku bil manwi. Wanutku bil manwi, mengucapkan hal yang diniatkan. Kita sholat apa ya diucapkan. Sekali lagi ini hayat, ya. Hayat itu seperti itu. Sehingga kita kembali fokus dalam sholat itu. Nah, karena ini masuk ke hayat, ya kalau kita tidak mengucapkan sebenarnya nggak masalah ya. Tapi namanya juga para ulama, mereka ingin kita maksimal dalam sholat itu, maka di dalam sholat ini ada hayat, anutku bil manwi, menyebutkan yang diniatkan itu tentang apa. Selanjutnya, wa nazaru maudhi'i sujudihi mutrikon ra'sahu qalilan. Poin yang ke-6, memandang tempat sujud. Memandang tempat sujud, mutrikon ra'sahu qalilan. Sedikit kepala agak ke bawah gitu, agak menunduk. Nah, sedikit menundukkan kepala. Poin yang ke-6. Jadi melihat sambil sedikit menundukkan kepala. Sekali lagi ini untuk supaya fokus, dan memang ada dalilnya, tidak boleh menoleh kemana-mana ketika sholat. Ini untuk fokusnya seperti itu. Di dalam dalil kan tidak boleh menoleh kemana-mana. Namun pertanyaannya ketika tidak menoleh kemana-mana, maka harus ngapain? Nah, ini terjawab dengan sunnah hayat ini. Yaitu kita fokus ke tempat sujud. Jadi dengan cara menundukkan kepala sedikit. Poin yang ke-7, summa raf'u yadai bi kashfin hadwa mankibai ma'abtidai taharrumin warruku'in. Di poin yang ke-7 ini, raf'u yadai, mengangkat kedua tangan, bi kashfin, dibuka, tidak dikepalkan, hadwa
sejajar mankibai, sejajar pundak. Ma'abtidai taharrumin warukuin. Nah, menyertai awal takbiratul ihram dan juga menyertai ruku. Jadi mengangkat tangan ketika di sini disampaikan yang hayat itu adalah mengangkat tangan. Nah, tangannya itu ketika begini itu dibuka, tidak boleh gini, jadi harus dibuka. Harus dibuka seperti ini, sedada ya, semankibai, pundak. Warraf'in minhu wa min tahasyahudin awwalin. Kalau tadi mengangkat kedua tangan, dia terbuka sejajar dengan dua pundak, dibarengi ya menyertai aktivitas seperti ini tadi itu menyertai takbiratul ihram dan juga menyertai pelaksanaan aktivitas ruku, karena kan udah bangun dari ruku pasti gini lagi kan, itu maksudnya. Nah juga ditambah di sini warraf'in minhu, nah mengangkat tangan itu dari ruku, mengangkat tangan dari ruku. Oh jadi maksudnya tadi takbiratul ihram, ya kan? Nah terus nanti bangun dari ruku, nah termasuk juga bangun dari tasyahud awal. Jadi mengangkat kedua tangan yang kita buka tanpa dikepal itu setinggi pundak. Nah ini dilakukan sejalan atau menyertai aktivitas takbiratul ihram, aktivitas menjelang ruku atau setelah dari ruku, termasuk juga tasyahud awal. Poin yang ke-8, wad'u biyaminin ala ruku, wad'u biyaminin ya, wad'u yaminin ala ku'in yasarihi tahta sodrihi. Meletakkan tangan kanan wad'u yamin, meletakkan tangan kanan ala ku'i yasarihi di atas pergelangan yang kiri, tahta sodrihi, posisinya tidak boleh melebihi dada. Nah ini hayatnya seperti itu. Sekali lagi ini mazhab Syafi'iyah ya, kita konteksnya seperti itu, kita tidak dalam konteks memperdebatkan ini, tapi ini mazhab Syafi'iyah seperti itu. Jadi tangan kita yang kanan di atas pergelangan yang kiri. Nah ini posisinya di bawah dada. Poin yang ke-9, tafriku kodamai kodro sibrin fil qiyami. Nah, tafrik merenggangkan kodamai dua kaki. Jadi kaki kita nanti ketika sholat direnggangkan. Nah, sibrin fil qiyam, sejengkal, ukurannya itu sejengkal saat berdiri. Jadi saat berdiri di dalam sholat, mungkin kalau bagi kita, makanya karena sudah detail seperti ini, apakah perlu bagaimana ya dalam konteks mazhab Syafi'iyah rahimahullah, yang beliau menyampaikan bahwa ketika berdiri kaki kita direnggangkannya itu ukurannya sejengkal saja. Nah ini mungkin menjawab mengenai bicara soal kerapatan tadi itu. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah memang enggak terlalu ketat. Jadi rapat itu dalam konteks rapih gitu ya. Jadi dibawa ke dalam konteks bahasa, bukan dibawa dalam konteks aktivitas yang memang hakikoh ya begitu ya, tidak ada toleransi. Tapi yang dimaksud dengan rapat saf itu adalah, nah ini konteksnya itu adalah ya serapih mungkin dan
ukurannya adalah sejengkal. Antara kaki kanan dengan kaki kiri, telapak kanan dengan telapak kiri itu sejengkalan. Ya, qadros sibrin fil qiyam. Jadi sejengkal ukurannya. Nah, poin yang ke-10, waftitahun sirron limutamakinin in lam yata'awwadz au yajlis ma imamihi. Poin yang ke-10, baca doa iftitah. Baca doa iftitah pelan-pelan, agak sir, pelan-pelan ya. Bagi yang sempat atau bagi yang bisa membaca ketika belum ta'awadz, belum ya ta'awadz, belum ta'udz ya, belum auzubillah, atau ketika belum duduk bersama imam. Jadi doa iftitah ini masuk sunnah hayat, dilaksanakan ketika ada waktu. Nah, intinya seperti itu. Jadi ketika ada waktu, dan tentu berarti doa iftitah ini logisnya adalah bisa kita baca kalau kita nggak masbuk, atau ketika takbiratul ihram kita berbarengan lah, atau misalnya tidak telat sedikit pun ya ketika berjamaah. Ini kalau dalam konteksnya berjamaah ya, di sini disampaikan seperti itu. Nah, tapi kalau sudah berjamaah, nah ketika imam sudah baca Al-Fatihah, atau ketika katakanlah sudah duduk imamnya, ya udah lewat aja itu, jangan dibaca. Karena yang wajibnya adalah Al-Fatihah ya. Jadi iftitah ini dibaca kalau waktu masih leluasa, masih memungkinkan. Dengan catatan belum ta'awudz dan juga belum duduk imamnya. Bagaimana doa iftitah itu? Ini insya Allah kita semua sudah hafal ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu, saya hadapkan, wajhiya, saya hadapkan wajah saya, lilladzi, kepada yang fataras samawati, yang menciptakan langit, wal ardo, dan juga bumi. Hanifan musliman, saya menghadapkan wajah seperti ini dalam kondisi lurus dan berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Nauzubillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya, salati, wa nusuki, dan berbagai macam aktivitas ibadah kita, banyak ya ibadah kita itu, ada haji, ada sedekah, zakat, sebagainya. Wa mahyaya, dan juga kehidupan saya, wa mamati, dan kematian saya, lillahi, hanya diserahkan kepada Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah, dengan itu aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Selanjutnya poin yang ke-11, summa tata'awudzun lahu bikulli raq'atin sirran. Nah, ini mungkin ya yang agak jarang, sebagian orang agak jarang, yaitu membaca ta'awudz, membaca auzubillah minasyaitonirrajim. Nah, tentunya ini dibaca kalau waktu masih, jadi harus bisa ngukur waktu juga, ngukur kesempatan kita. Karena kalau kita
berjamaah, kalau sendiri ya bebas ya, bisa dibaca. Nah, membaca a'udzu setiap rakaat pelan-pelan atau dengan suara yang tidak terlalu kencang. Poin yang ke-11. Yang ke-12, wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minal fatihati hatal basmalati. Diam sejenak di setiap akhir dari ayat Al-Fatihah sampai ke basmalah ya. Jadi ini maksudnya berhenti sejenak di setiap penghujung ayat dari Al-Fatihah hingga basmalah. Nah, jadi untuk yang poin ke-12 ini, nah kita disarankan untuk berhenti sejenak katanya. Berhenti sejenak ketika sudah selesai dari membaca Al-Fatihah. Jadi sebelum basmalah rokaat ya, basmalah surat selanjutnya. Ini disarankan untuk berhenti sejenak. Nah, yakrahul waqfu ala an'amta alaihim. Cuman untuk kasus an'amta alaihim ini makruh untuk berhenti di situ. Jadi tidak boleh lama-lama. Nah, ini sunnah ya'at ya. Poin yang ke-12. Wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minal fatihati hatal basmalah wa yukrahul waqfu ala an'amta alaihim. Oh ya. Jadi ini kita boleh ya diam sejenak, tapi ini jangan lama-lama. Di setiap ujung ya, atas ujung setiap ayat dari Al-Fatihah sampai ke basmalah. Jadi berhenti sejenak sebelum mengucapkan basmalah. Nah, namun untuk an'amta alaihim, nah ini makruh diam sejenak di situ. Jadi kita selesaikan ayat-ayatnya. Nah, sebelum nanti mau ke basmalah surat yang baru setelah Al-Fatihah itu kita diam sejenak. Tapi di sini ada catatan untuk an'amta alaihim, hukumnya makruh, diam sejenak di ayat itu. Jadi penghujung surat Al-Fatihah kita dianjurkan diam sejenak. Jadi setelah selesai Al-Fatihah diam sejenak, nah baru basmalah gitu. Dan di sini catatan tadi an'amta alaihimnya ya. Baik, selanjutnya yang ke-13, wa ta'minun bi takhfifin wa madin. Untuk takmin ya. Takmin alias mengucapkan amin. Nah, ini dibaca dengan takhfif. Tidak boleh tebal. Tidak boleh tasdid artinya. Jadi kita tidak boleh membaca amin gitu. Amin. Nyontoinnya juga nggak enak ya. Nah, terus juga dibaca dengan mad panjang ya. Nah, ini mungkin bagi yang suka ngebercandain amin ketika tarawehan, saya suka dengar kayak begitu. Orang-orang itu, anak-anak sih biasanya ya, anak-anak yang mungkin kurang warok dalam sholat, kurang benar dalam sholat, kadang-kadang suka dimain-mainin aminnya itu, sampai seolah-olah kita mendengar ada tasdid di antara hurufnya, seolah-olah kita mendengar ada syiddah di antara huruf-hurufnya itu. Padahal yang betul itu takhfif saja. Bacaannya ringan, biasa saja, standar. Jangan yang aneh-aneh ya.
Amin gitu ya. Amin gitu. Jadi kalau dihentak-hentakan juga nggak boleh ternyata. Amin gitu. Jadi biasa saja, nggak usah berlebihan. Yang pasti harus dimad juga. Artinya kalau misalkan amin, itu nggak tercapai aminnya. Jadi harus panjang alifnya dan juga panjang mimnya. Selanjutnya walil ma'mumin sami'a qira'ata imamihi wali ma'mumin sami'a qira'ata imamihi mahu walau tarakahul imamu. Bagi makmum juga di sini sunnah mengucapkan amin ya. Wali ma'mumin sunnah mengucapkan amin. Tapi catatannya sami'a qira'ata imamihi, yang mendengar bacaan Al-Fatihah imamnya. Ma'ahu, yang memang dia berjamaah bersama imam. Walau tarakahul imam, meskipun di sini imam ini meninggalkan atau tidak mengucapkan amin tadi gitu. Jadi ketika imam selesai membaca waladhdallin gitu ya. Nah, maka kita ketika mendengar itu mengucapkan amin bagi kita yang mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam yang kita bersama imam tadi itu, maka kita sunnah untuk membaca amin gitu ya, membaca amin. Karena dalilnya adalah kalau Rasulullah idza ammanal imamu, apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka oleh kalian ucapkanlah amin. Fa innahu, karena sungguhnya man wafaqo, siapa yang berbarengan, siapa yang kompak gitu ya, ta'minuhu, aminnya, ta'minal malaikati, bersama aminnya malaikat, para malaikat, gufirolahu, diampuni bagi orang yang mengucapkan amin tadi itu, mata qadama min dan bihi, dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Poin yang ke-14. Poin yang ke-14 adalah summa qiraatu sayin minal qur'ani walau ayatan. Poin yang ke-14, sunnah hayat adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Ini sunnah ayatnya. Hanya satu ayat itu enggak masalah. Ya tentu jangan sampai satu ayat banget ya. Wal ula, yang lebih utama, salasu ayatin fi ulayain li ghairi ma'mumin sami'a qira'ata imamihi wa fahimahu. Yang lebih utama ini membaca 3 ayat saat 2 rakaat pertama ya, alias rakaat pertama, rakaat kedua utamanya. Nah, ini 3 ayat utamanya. Ya lebih dari itu boleh. Bagi selain makmum, nah ini bagi selain makmum yang mendengar bacaan imam dan memahaminya. Jadi yang poin ke-14 adalah membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat, tapi yang utama adalah dia membaca 3 ayat pada 2 rakaat, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua ya. Namun catatannya ini bagi siapa? Bagi selain makmum yang mendengar bacaan imamnya dan memahami bacaan surat yang dibaca oleh imamnya. Jadi selain makmum ya, selain makmum yang
mendengar bacaan imamnya. Nah, jadi kalau untuk makmum yang tidak mendengar bacaan imamnya, maksudnya gitu. Jadi sekali lagi, poin yang ke-14 adalah membaca Al-Quran, meski hanya satu ayat, tapi yang utama tentu adalah 3 ayat saja. 3 ayat, rakaat pertama dan rakaat kedua. Namun catatannya, li ghairi makmumin sami'a qira'ata imami wafan. Bagi selain makmum yang mendengar bacaan imamnya dan memahami bacaan surat dari imamnya. Nah, fatukrahu lahu kajharin khalfahu. Maka membaca surat atau 3 ayat ini makruh bagi makmum tadi. Nah, sama makruhnya orang yang mengeraskan suara di belakang imam, padahal imam lagi baca. Jadi bagi makmum yang tidak terdengar, nah begitu ya, tidak terdengar suara bacaan imamnya, nah maka boleh dibaca ayat tadi. Tapi kalau misalnya mendengar bacaan imamnya, dia sibuk baca surat, ini makruh. Nah, mungkin seperti itu ya kesimpulan dari bacaan Al-Fakir ini. Jadi intinya ketika kita sholat, bacaan imam ini harus diperhatikan. Itu intinya dari poin yang ini ya, poin yang mengenai qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Jadi kalau kita katakanlah lebih afdal memang mendengarkan bacaan. Apalagi Al-Fatihah, itu mah harus kita dengarkan. Bacaan Al-Fatihah itu harus kita dengarkan. Berarti ketika imam sedang membaca surat, nah itu menyimak bacaan imam itu bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak kedengeran gitu bacaan imamnya. Tapi kalau kedengeran baca imamnya, ya lebih utama kita mendengarkan bacaan imam. Apalagi makruh juga bagi yang misalnya ketika imam baca kita malah agak kenceng. Nah itu nggak bagus ya, makruh ya, meskipun memang hukumnya makruh ya. Ya bisa jadi mengganggu konsentrasi imam gitu. Kalau terlalu kenceng kita baca. Wa tahsulu bi adatil fatihati in lam yahfad goiruha. Nah, wa tahsulu bisa mendapatkan kesunahan ini biadatil fatihah dengan mengulang bacaan al-fatihah in lam yahfad kalau tidak hafal goiruha. Ya, kalau tidak hafal selain surat al-fatihah. Jadi bagi kita makmum yang mungkin baru belajar, nah ini membaca supaya kita dapat sunnah membaca Al-Quran ba'da Al-Fatihah itu, tapi kita misalnya nggak hafal ayat-ayat yang lain, yang kita hafal cuma Al-Fatihah, maka diulang aja surat Al-Fatihahnya. Gitu. Jadi maka kita ulang aja surat Al-Fatihahnya. Selanjutnya juga wabi takriri suratin wahidatin fi rakaataini. Bisa juga dengan mengulang satu surat di 2 rakaat tersebut. Jadi sunnah tadi itu sunnah, jadi pahala sunnah membaca surat dari Al-Quran, itu bisa kita dapatkan dengan mengulang satu surat di dalam 2 rakaat. Jadi rakaat yang awal itu, yang rakaat yang kedua juga itu nggak masalah.
Selanjutnya wasuratun kamilatun afdolu minal ba'di. Nah, membaca surat secara lengkap itu lebih utama daripada membaca sebagian surat saja. Wa in tola fi ghairi tarawih. Nah, wa in tola meskipun panjang dengan catatan selain sholat tarawih. Jadi membaca surat lengkap itu lebih utama daripada hanya sebagian ayat saja, meskipun panjang. Tapi dengan catatan ini di luar sholat tarawih. Karena sholat tarawih nanti ada lagi ketentuannya ya. Ini masih yang ke-14 ya. Nah, selanjutnya ini lebih detail lagi di sini. Wa kaunu surataini mutawaliyataini malam takun allati taliha atwala. Nah, yang utama juga di sini wa kaunu suratain. Dua surat itu mutawaliyatain berurutan. Malam yakun selama tidak allati taliha atwala. Selama surat berikutnya itu lebih pendek dari surat yang sebelumnya. Jadi boleh katanya. Jadi yang lebih utama jadi dua surat yang berurutan. Wa ala tartibil mushaf. Yang mana urutan dua surat itu sesuai dengan urutan di dalam mushaf ya. Selanjutnya wa qiraatu alif lam mim tanzilu wa hal ata fi subhi jumu'atin. Nah, kalau sholat subuh hari Jumat katanya di sini, yaitu sunnahnya adalah membaca alif lam mim tanzilu. Alif lam mim tanzil, yaitu Quran surat apa ini? Nah, selanjutnya wahal ataka. Oh, di sini ada bisa keterangannya ya. Nah, alif lam tanzil yaitu. Nah, suratun tusanu qiraatuha fi ba'di sholawati wa sunanun ukhra. Nah, ini ada surat-surat yang disunahkan dibaca di sebagian sholat dan juga sunnah yang lainnya. Kalau sholat subuh hari Jumat, sunnahnya adalah alif lam mim tanzil terus hal ata. Ya, ini hal ata. Sedangkan wal jumu'ah wal munafikin au sabbihi hal ataka fiha wa fi isyaiha. Sedangkan untuk sholat Jumat dan juga sholat Isya saat hari Jumat, ini sunnahnya adalah surat Al-Jumu'ah, Al-Munafikin, ya Al-Munafikun maksudnya, atau Sabihi alias Al-A'la ya, termasuk juga Hal Ataka. Nah, ini surat-surat ini ya. Makanya jangan heran kalau misalnya para ustadz, guru-guru kita itu kalau sholat Jumat dan sholat Isya, ya ini sering sekali membaca surat-surat ini. Wal kafiruna wal ikhlasi fi magribiha wa fi subhil musafir. Nah, untuk maghrib hari Jumat, ini sunnahnya membaca Al-Kafirun. Al-Kafirun, terus juga Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Oh, termasuk juga di sini katanya wa fi subhil musafir.
sholat subuh orang yang bepergian ya. Ini jadi ringan ya kitanya kalau mau bepergian. Jadi untuk maghrib hari Jumat atau sholat subuh bagi yang mau bepergian. Nah ini subuh, maksudnya subuh Jumatnya ya. Nah maka ini sunnahnya itu al-kafirun al-ikhlas. Selanjutnya wal mu'awwidhataini fi maghribi sabti. Untuk maghrib di hari Sabtu, sholat maghrib hari Sabtu, sunnahnya adalah membaca Al-Falaq dan An-Nas tentunya. Nah ini beberapa surat-surat yang disunahkan untuk dibaca. Poin yang ke-15, wa jahrun wa israrun fi mahalaihima. Jahrun, jadi membacanya dengan mengeraskan suara, wa israrun dan juga memelankan suara, fi mahalaihima. Jadi sesuai tempat, sesuai posisinya. Sesuai posisi atau tempat kita. Kalau jadi makmum ya tentunya jangan kenceng-kenceng ya. Kalau jadi makmum gitu. Kalau jadi imam ya kenceng bacanya, keras ya. Kenceng kayak kendaraan aja kenceng. Keras maksudnya ya, mengeraskan suara. Jadi sesuai posisi kita ya. Mana yang harus dikeraskan suaranya, mana yang harus dipelankan. Kalau kita makmum ya pelan tentunya ya. Kalau kita jadi imam ya kenceng. Kecuali dalam sholat-sholat tertentu yang imam pun juga harus sirron, harus kecil suaranya. Poin yang ke-16. Nah ini juga agak susah 16 ini menurut saya ya. Ini luar biasa nih. Kita harus banyak ilmu. Yang 16 itu adalah wa tadabburu qiraatin wa dzikrin. Ini harus kita tadaburi ya, kita renungkan. Kita harus merenungi bacaan dan zikir ketika sholat. Jadi ketika sholat, sunnah hayatnya adalah kita merenungi bacaan dan zikir yang ada dalam sholat itu. Berarti ini kita harus belajar bahasa Arab, itu yang pertama, supaya bisa merenungi itu. Yang kedua, berarti kalau kita bisa memiliki kemampuan membaca kitab tafsir yang ringan aja, yang ringan-ringan. Baca tafsirnya ya, jadi jangan terjemahnya. Saran Al-Fakir jangan baca. Jadi untuk tadabur itu, untuk terjemahan Al-Quran, mohon maaf ya belum mencukupi. Harus ditambah dengan tafsir. Karena kalau terjemahnya saja, itu khawatir nanti makna yang terkandung belum bisa terwakili oleh tulisan terjemah. Yang bisa mewakili itu adalah tafsirnya. Yang ringan aja, tafsir seperti Jalalain, yang ringan itu, atau Tanwirul Mikbas ya. Tanwirul Mikbas yang Ferus Abadi Allah itu. Itu yang ringan seperti itu bisa. Atau kadang-kadang kalau kita beli mushaf yang dari toko kitab, itu ada yang tafsir wal bayan ya, yang dari Hijaz itu. Nah begitu ya, jadi untuk mentadaburinya bagusnya surat-surat dan zikir-zikir yang kita baca dibaca ulang lagi. Maknanya apa di dalam kitab tafsir itu. Poin yang ke-17, wa takbirun fi kulli hafzin. Wa takbirun fi kulli hafdin wa raf'in min ghairi ruku'in. Takbir, nah alias Allahu Akbar, ini juga sunnah hayat di setiap merendahkan diri atau turun, juga naik, nah kecuali ruku ya.
Jadi ketika mau turun, mau bangkit ya. Nah ini selain ruku, kalau ruku sih kan sami Allah ya, sami Allah liman hamidah. Nah selain itu takbirnya kita harus diucapkan di sini. Allahu Akbar. Wa madduhu ila an yasila ila ruknil muntakil. Ila ruknil muntakali ilaih. Membaca takbirnya itu pakai mad, dipanjangkan. Dipakai mad hingga tercapai rukun yang mau kita tuju, atau antar perpindahan rukun itu. Nah, takbirnya itu mengisi waktu perpindahan antar rukunnya. Jadi perpindahan antar rukun itu diisi oleh takbir. Karena itu takbir harus dipanjangkan. Poin yang ke-18, wad'u rohaiti ya. Wad'u rohataihi ala rukbataihi wa tasfiyatu zohrin wa unukin fir ruku'i. Nah, untuk yang ke selanjutnya yaitu min sunani ruku'i wa sujudi wal i'tidal. Sunnah ruku, sunnah ruku, sujud, dan juga sunnah i'tidal. Nah, poin yang pertama alias poin yang ke-18 ini wad'u rohatai. Wad'u rohataihi, menyimpan dua telapak tangan ala rukbatai, di atas dua lutut, wa taswiyatu, mensejajarkan, meratakan, zohrin, punggung, wa unukin, juga leher, firku, saat ruku. Jadi saat ruku, ini dua telapak tangan disimpan di atas kedua lutut, punggung dan leher, ini harus sejajar. Poin yang ke-19, wa an yakula fihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan. Di saat ruku membacakan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi selama 3 kali ya. Subhana, maha suci, Rabbiya, Tuhanku, al-azim, yang maha agung, wa bihamdihi, dengan memujinya. Ini 3 kali. Poin yang ke-20, wa fi raf'ihi minhu sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku, membaca sami Allah. Mudah-mudahan Allah mendengarkan liman hamidahu, orang yang memuji Allah. Wa fi i'tidalihi rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saat i'tidal ini sunnah membaca Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji hanya bagi Engkau, mil'us samawati, sepenuh pujian sepenuh langit, wa mil'ul ardi, pujian sepenuh bumi, wa mil'u, dan sepenuh masyi'ta, apa yang Kau kehendaki, min syai'in, dari sesuatu, ba'du, setelah, yang ada setelahnya. Subhanallah ya. Ini arti dari bacaannya kurang lebih seperti itu. Arti dari bacaannya ya. Jadi luar biasa. Poin ke-21, waraful yadain, mengangkat kedua tangan, fil kunuti, saat doa kunut, hadwa mankibaihi, sejajar dengan dua bahu. Jadi ketika kunut, kita mengangkat tangan kita sejajar dengan dua bahu ya.
cukup tinggi juga ya. Wa zahru imamin bihi. Nah, imam ini membaca atau saat kunut dia zahr ya, dia terdengar suaranya. Wa ta'minu ma'mumin. Makmum mengaminkan. Ya, makmum ini mengaminkan. Sami'a kunuta imamihi sima'an muhaqqaqan li du'ai minhu. Catatannya adalah makmum yang mengaminkan ini dia mendengarkan doa kunut imam tersebut dengan pendengaran yang nyata. Pendengaran yang nyata tersebab oleh doa dari kunut tadi. Jadi bukan rekayasa. Si makmum ini bukan rekayasa ya, tapi dia harus mendengar. Masih poin ke-21, wassalatu ala nabi sallallahu wa alihi fihi. Di saat kunut juga harus ada sholawat kepada Nabi. Jadi setelah selesai doa kunut harus ada sholawatnya juga kepada keluarga baginda Muhammad SAW. Wa ityanu imamin bisigoti jam'in fihi wa fi du'ais tasyahudi wa yukrahu takhsisu nafsihi. Nah, maka wa ityanu imam bisigoti jam'in fihi. Imam itu membaca doa kunut itu harus dengan redaksi jamak. Redaksi jamak atau domir jamak. Wa fi du'ai tasyahud termasuk juga doa tasyahud ya, alias doa ketika usai tasyahudnya. Nah, kalau sampai imam ini lupa nggak pakai domir jamak, nah, fayukrahu katanya. Jadi makruh kalau hanya dikhususkan doa itu kepada dirinya sendiri. Egois imamnya ini. Di catatan kakinya kayaknya sudah ada penjelasan takhrij hadisnya ya. Mengapa kok harus domirnya jamak? Pada poin yang ke-22, wawad'u rukbataihi mufarraqataini biqadri sibrin. Nah, saat sujud tangan disimpan ya. Dua tangannya saat sujud dua lutut maksudnya. Jadi saat sujud dua lutut disimpan dengan renggang seukuran sejengkal. Nah, ini ketika sujud ya. Jadi ketika sujud maka lutut kita simpan di tempat sujud. Nah, antar lutut dengan lutut yang lain ini satu jengkal. Summa kafaihi maksyufatain. Lalu menyimpan atau meletakkan dua telapak tangan itu maksyufatain. Tidak boleh dikepal, jadi dibuka. Telapak tangan dibuka. Hadwa mankibai, sejajar dua bahu. Nasyiron. Nah, sambil jari itu sambil nasyiron asobi'ahu. Jarinya sambil diluruskan, jangan ditekuk. Nasyiron, diluruskan. Madmumatan lil kiblati. Yang dirapatkan mengarah kepada kiblat. Jadi ketika sujud, nah idealnya menurut sunnah hayat adalah telapak tangannya dibuka. Setelah dibuka, ini segini ya, semankibai, sepundak. Nah,
tidak boleh ada yang tertekuk, dan juga madmumah, ini harus nempel gini ya, harus nempel atau harus rapat. Nah, rapatnya ini gini gitu ke kiblat, jadi jangan ke kanan ke kiri. Subhanallah ya, sampai sebegitunya ulama. Summa jabhatihi wa anfihi ma'an. Nah, dahi dan juga hidung ini disimpan berbarengan. Dahi dan hidung juga sama, disimpan di tempat sujud secara berbarengan. Jadi dahi dengan hidung itu harus bareng ya, harus bareng ke tempat sujud. Wa tafriqu qadamai bi shibrin mansubataini muwajjihan asabi'ahuma lil kiblati. Terus juga di sini tafriqu qadamai. Dua kaki ini direnggangkan sejengkal. Mansubata ini posisinya dua telapak kaki ini dia tegak. Dia tidak boleh selonjor, dia harus tegak ya. Muwajihan, nah muwajihan asabi'ahuma, kedua jari jemari kaki ini muwajihan menghadap lil kiblah, menghadap kepada kiblat. Jadi si telapak kakinya berdiri gini ya, nah si jari jemarinya itu dihadapkan ke kiblat gitu, jadi nekuk gitu. Wa ibrazuhuma min dailihi fi sujud. Kedua telapak kaki itu dari ujung itu harus kelihatan fis sujud, dalam sujud. Jadi memperlihatkan kedua kaki di ujung pakaiannya, di ujung dari pakaiannya saat sujud. Jadi ketika sujud jangan sampai pakaian kita menutupi telapak kaki. Ini sunnah hayatnya seperti itu. Kalau ketutupin bagaimana? Ya nggak dapat pahala sunnah lah gitu. Nah ini sekali lagi, ini sunnah hayat. Tapi dianjurkan harus mengikuti ini. Dianjurkan ya. Semaksimal mungkin. Poin ke-23 dari sunnah hayat ini adalah wa an yaqula fihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi salasan. Di dalam sujud itu sambil mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Subhana, maha suci, rabbiya, Tuhan saya, al-a'la, yang maha luhur, yang maha tinggi, wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Poin ke-24. Poin ke-24 di sini disampaikan wa mujafatu dzakarin aludaihi anjanbaihi wa batnahi an fakhidaihi fihi wa fi ruku'in wa dhammu ghairihi. Bagi laki-laki ini harus ada jarak katanya. Mujafatu dzakarin, laki-laki ini memberi jarak aludai, dua lengan, an janbai, dari dua lambung, dari lambungnya ya, jadi dua lengan agak di jarak dengan, jadi artinya
tangan atau lengan itu jangan sampai menyentuh ke lambung. Jadi tangan jangan sampai menyentuh, ya masuk maksudnya kalau kita sujud itu siku ya. Jadi lengannya atau sikunya nih jangan sampai menyentuh ke lambung kita, wabat nahi. Dan juga perutnya. Nah, perut juga ini jangan sampai menyentuh anfakhidai, dua paha. Jadi antara lengan dengan lambung, perut dengan lutut, ini harus ada jarak ya, anfakhidai fihi. Dalam sujud harus ada jarak. Wa fi ruku'in wa domu ghairi. Di dalam sujud dan juga di dalam ruku, nah ini harus ada jarak. Sedangkan untuk selain laki-laki, semua organ yang tadi, semua anggota sujud dan ruku tadi harus ditempelkan ya. Itu yang poin ke-24. Jadi untuk laki-laki antara tangan, lalu lambung, perut dan juga lutut ini harus ada jarak ya ketika sujud ya. Jadi harus ada jarak ya, unik juga. Nah, sedangkan untuk wanita boleh dirapatkan yang tadi itu. Poin yang ke-25. Poin yang ke-25 ini masuk ke wamin hayati julusi. Min hayati julusi wa tasyahudi. Sunnah hayat duduk dan tasyahud ya. Waftirasun fi julusin baina sajdatain. Di antara dua sujud, nah kita ini duduk iftirash. Di antara dua sujud, kita melakukan duduk iftirash ya. Di antara dua sujud kita melakukan duduk iftirash. Poin yang ke-26, wawadhu kafai qoriban min rukbatai nasyiron asabi'ahu. Lalu menyimpan dua telapak tangan, wad'u menyimpan kafai dua telapak tangan, qoriban agak dekat, min rukbatai agak dekat dengan lutut. Ya, agak dekat dengan lutut, nasyiron dibuka atau jangan sampai ditekuk, asabi'ahu yaitu jari-jarinya. Nah ini ya, ketika duduk iftiros itu dua telapak tangan kita simpan dekat dengan lutut, tapi jari jemari jangan ditekuk semuanya. Poin ke-27, wa an yakula fihi, di dalam duduk iftiros tadi itu, nah kita disunahkan mengucapkan Rabbik firli salasan waroh ya, warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Ini kadang-kadang kita baca suka cepat banget ya doa ini, padahal ini doanya bagus banget ya. Rabbik firli, ampuni, berilah saya ampunan ya, wahai Rob, ikfirli, ampuni saya, warhamni, kasihanilah saya, wajburni, ya, tutup kekurangan saya, warfa'ni,
angkat derajat saya, warzuqni, ya, warzuqni, turunkan rezeki kepada saya, wahdini, berilah hidayah, wa'afini, dan juga selamatkan, sehatkan, ya, wa'afini, sehatkan saya, selamatkan saya. Poin yang ke-28, wajah satu istirahati, waftirasun fihi, wafi tasyahudin awalin. Nah, 28 juga kita melakukan jalsatul istirahah, duduk istirahat, wa iftirasun fihi, dan juga iftiros lagi fihi, di dalam istirahat tadi. Iftiros itu tadi ya, posisi tangan dan sebagainya tadi itu. Wa fi tasyahudi awalin, dan juga saat duduk tasahud awal. Jadi ada jeda duduk istirahat. Poin yang ke-29, wa'timadun alal ardi, wa'timadun alal ardi, bertopang ke tanah atau ke lantai, bibat nikafai, dengan dua telapak, indah nuhudihi, saat kita bangkit, min sujudin, dari sujud, wa qu'udin, dan juga dari duduk. Jadi ketika bangkit dari duduk, dari sujud, tangan kita, telapak tangan kita itu menopang, menekan ke lantai. Poin yang ke-30, wa tawarrukun fi tasyahudin akhirin la yaqibuhu sujudu sahwin. Duduk tawaruk saat tasyahud akhir ya. Duduk tawaruk di dalam tasyahud akhir. Nah, jangan diikutin, namun tidak diiringi dengan sujud sahwi. Yang tidak diikuti, yang tidak diiringi si tasyahud tadi itu dengan sujud sahwi. Jadi ketika tidak ada sujud sahwi, maka kita duduk tawaruk di dalam tasyahud akhir. Ini istilah ya, istilah jenis-jenis duduk. Ada iftirash, ada tawaruk. Kalau iftirash itu tentunya bukan di tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu agak beda kan gitu ya, agak miring dikit duduknya. Poin ke-31, wad'u kafaihi fi tasyahud, ya. Wad'u kafaihi fi tasyahudaihi ala tarafi rukbatai nasyiran asyabi'a yusrohu bidummin ja'ilan asyabi'a yumnahu ka'akidi salasatin wa khamsin. Di poin yang ke-31 ini, wad'u kafaihi, menyimpan dua telapak tangannya, fi tasyahudaihi, di dalam dua tasyahud, ala tarafi rukbatai, di ujung dua lutut, nasyiran asyabi'a yusrahu bidumin wa ja'ilan asabi'a yumnahu. Jadi nasyiran, tidak ditekuk jarinya, asabi', jadi jarinya, jari yang kiri, yusrahu, tidak ditekuk, bidumin, nah jarinya tidak ditekuk tapi jari ini dirapatkan, dum dirapatkan. Wa ja'ilan asabi'a yumnahu, sedangkan si jari yang kanan, nah ini harus seperti ka'akidi salasatin wa khamsin, harus seperti orang yang membentuk angka Arab, harus seperti orang yang membentuk angka 53 untuk yang tangan kanan.
Ya ini posisi seperti posisi standby mau menunjuk ya. Jadi mungkin seperti gini lah ya gitu. Tapi sekali lagi sunnah hayat ya. Ketika Fakir baca riwayat-riwayatnya yang mengenai ini, memang bisa dibilang ini merupakan kesimpulan sahabat saat sahabat melihat jari tangan kanannya Nabi. Jadi ini adalah kesimpulan gitu. Jadi bukan, karena ketika sholat kan kadang-kadang agak susah ya melihat. Ini juga merupakan keberkahan juga bagi kita. Seandainya ini wajib ya kita susah mengikutinya, tapi untungnya ini nggak wajib ya. Namun masih kategori sunnah sehingga kita melaksanakannya semaksimal mungkin, yaitu jailan asobi'a, membuat jari jemari yumna yang kanan yumnahu itu membentuk 53. Maksudnya agak melingkar gitu ya. Jadi agak melingkar. Nah, poin yang ke-32, warafu musabahatiha inda hamzati illallah mun haniatan kalilan wa ibqauha marfu'atan ilal qiyami awis salami. Warafu, dan mengangkat musabbahatiha telunjuk ya, mengangkat telunjuk inda hamzah, saat membaca hamzah illallah ya. Munhaniatan, dengan tidak terlalu lurus ya, munhatiatan qalilan, sedikit agak membungkuk. Si jarinya berarti tidak terlalu tegak ya, tapi agak membungkuk ini. Luar biasa ya, para ulama sampai segitunya. Detail banget. Wa ibqauha, nah posisi itu terus seperti itu, marfu'atan, ditegakkan ilal qiyam ya, dalam keadaan terangkat ya, terangkat sampai mau berdiri, aus salam, atau sampai mau salam. Kalau mau berdiri berarti saat tasyahud awal, kalau sampai salam berarti saat tasyahud akhir. Wan la yujawiza basarahu isyaratahu wa nadharon ilaihi hala rafiha. Nah, hendaknya la yujawiz basarahu, nah pandangannya ini jangan sampai yujawiz, menyimpangkan, basarahu, pandangannya, isyaratahu, dari isyarat tadi yang ditelunjuknya itu, wa nadharon, dan juga melihat, ilaiha, kepada telunjuk, hala rafiyah, saat diangkat, saat ditegakkan. Jadi ketika telunjuk kita mau kita tegakkan ya, illallah, pada saat itu, nah kita lihat gitu. Di sini maksudnya kita lihat. Sekali lagi ini untuk membantu kita supaya konsentrasi ya. Ketika kita lakukan ini gulabadusun para ulama, konsentrasi kita. 33, wa an ya'tiya fi tasyahudain bi akmali tasyahud. Nah, ini kelengkapan tasyahud yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita sudah kaji di dalam kajian rukun atau fardu tadi, fardu sholat itu. Kalau yang sebelumnya kan bacaannya hanya yang wajibnya saja. Nah, ini sunnah hayatnya adalah, nah untuk 2 tasyahud itu bi akmalis tasyahud, dengan bacaan tasyahud sempurna. Bagusnya itu sunnahnya gitu ya, dengan bacaan tasyahud yang sempurna. Bagaimana yang sempurna ini? Ini di sini disampaikan, yaitu wawa
at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini kalau guru ngaji Al-Fakir waktu masih di surau dulu itu ya. Beliau mengajarkannya itu jangan sampai terpotong gitu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah gitu. Jadi harus wasol kata Ustadz Al-Fakir waktu kecil ya. Rahimahullah, dan beliau diberi rahmat oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh ya, artinya di sini at-tahiyatu penghormatan, al-mubarakatu segala macam penghormatan, segala macam keberkahan, as-salawatu segala macam solawat, at-thayyibatu dan juga as-salawatu thayyibatu, salawat yang segala macam salawat kebaikan lillahi ta'ala ya, hanya milik Allah. Assalamu alaika, keselamatan atas engkau, ayuhan nabi, wahai nabi, warahmatullah, juga rahmat Allah tercurah, wa barakatuh dan juga berkah Allah tercurah. Assalamu alaina, semoga keselamatan tercurah kepada kita. Wala ibadillahi sholihin, dan juga kepada hamba Allah yang soleh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu syahadatainnya ya, kita baca seperti itu. Selanjutnya wa ba'da tasyahudin akhirin bi akmala as-salati ala nabi sallam. Nah, wa huwa Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi setelah tasyahud akhir, nah nanti itu membaca sholawat dengan sempurna. Bacaan tasyahudnya harus sempurna, lengkap maksudnya. Bacaan tasyahud yang lengkap, terus juga sholawat yang lengkap. Nah, sholawat yang lengkap ini adalah sebagaimana tadi ya disampaikan oleh mu'alif. Itu sholawat yang lengkapnya. Untuk selanjutnya, poin ke-35. Nah, di sini sampaikan juga summa bidu'ail maksur. Nah, setelah membaca sholawat yang lengkap tadi itu, kita pun berdoa, doa maksur alias doa yang ada riwayatnya ya. Apa doanya? Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampuni saya, ma qaddamtu, apa yang ya, perbuatan yang sudah saya lakukan, wa ma akhartu, dan perbuatan yang sudah yang akan atau yang nanti akan saya lakukan, wa asrartu, dan ampuni perbuatan saya yang tersembunyi, wa ma'a'lantu, dan ampuni perbuatan saya yang kelihatan, wa ma'asraftu, dan kelakuan saya yang berlebihan, kelakuan saya yang melampaui batas. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu selanjutnya dari doa tadi. Wa ma anta a'lamu, dan segala apa yang kau lebih tahu dari saya. Antal muqaddim, engkau yang paling terdahulu.
wa antal muakhir, engkau yang antal muqaddimu, engkau yang mendahulukan, wa antal muakhiru, engkau yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, doa masyhur selanjutnya setelah yang tadi itu yaitu Allahumma ya Allah inni a'udzubika, saya berlindung, ya, saya berlindung atau saya meminta perlindungan kepada engkau min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min adzabin nar, dari azab neraka, wa min fitnatil mahya, dari bencana kehidupan, wal mamat, bencana kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan juga dari bencana al-masih ad-dajjal. Allahumma ini zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya saya zalamtu nafsi, berbuat zalim kepada diri saya, zulman kasiran, banyak sekali kezalimannya. Wala yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah saya, maghfiratan, dengan maghfirah, min indika, dari sisi engkau, warhamni, dan rahmati saya, kasihanilah saya, innaka, sungguhnya engkau, antal ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan, ya, kokohkan, konsistenkan, kuatkan qalbi, hati saya, ala dinik, berpegang, ya, berpegang, dalam berpegang kepada agamamu. Poin ke-36, poin ke-36 di sini itu doa-doa masyhurnya, ya. Tadi kelewat, afan. Poin ke-38 di sini sampaikan wa ilfatun. Wa ilfatun biwajhi yaminan wa shimalan fi taslimatai. Nawiyan assalamu ala man iltafata ilaihi min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin. Nah, untuk yang ke-38, poin ke-38 di sini afwan, kelewat 36 dulu. Nah, untuk sunnah hayat taslim atau sunnah hayat salamnya, yang di sini disampaikan setelah doa tadi, ya, yaitu wa taslimatun saniyatun wa ziyadatu wa rahmatullahi fihima. Salam yang kedua, nah, dan salam yang kedua menambahkan. Jadi poin 36 ini menambahkan. Oh, jadi salam maksudnya. Jadi sunnah hayat itu adalah salam yang kedua. Kalau salam yang pertama wajib kan. Nah, salam yang kedua ini ya sunnah. Salam yang kedua itu sunnah. Nah, poin yang ke-37-nya ditambahkan ketika salam itu dengan kata-kata warahmatullahi, gitu ya. Kan assalamualaikum, nah itu ditambah assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi warahmatullahinya adalah sunnah hayatnya, ya. Ya, afan agak
Handphonenya mati ternyata. Baik, selanjutnya tadi terakhir ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah ini doa tadi. Nah setelah doa itu maka taslimatun saniyatun. Sunnah hayatnya adalah sunnah hayat itu salam yang kedua. Jadi ada salam yang keduanya. Salam pertama wajib, salam yang kedua sunnah. Nah wa ziyadatu rahmatullah fihima. Pada dua salam itu nanti ditambahkan dengan redaksi warahmatullah. Selanjutnya poin ke-38. Wa ilfatun biwajihi yaminan wa simalan. Menoleh ya, wajah, menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Fi taslimatai ya. Fi taslimatai dalam dua salam tadi itu. Nawiyan diniatkan assalam, mengucapkan salam tersebut alaman iltafata kepada orang yang dilihat, pada orang yang ditoleh tadi, iltafata ilaih kepada orang yang ditolehnya. Siapa? Min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin. Jadi kita niat juga memberi salam pada malaikat, kepada orang beriman baik laki-laki dan jin. Orang beriman baik manusia dan jin. Wayan wihi juga niatan alaman khalfahu, juga niat kepada meniat mengucapkan salam juga kepada khalfahu, pada orang yang belakang, wa mahu, dan juga orang yang ada di depan. Bi ayyihima ya, bi ayyihima sa'a, mana saja yang dikehendaki. Dengan ucapan salam yang mana saja yang diinginkan, yang dimaui, dikehendaki. Jadi poin ke-38 itu intinya adalah melihat atau menoleh ke kanan dan ke kiri ya. Dibarengi dengan niatan salam itu kepada tadi, kepada makhluk-makhluk Allah yang mulia tadi itu. Malaikat maksudnya, kepada malaikat, orang beriman baik manusia dan jin. Nah, wa ma'munin radda alaman salama alaih. Dan juga terhadap makmum ya diniatkan menjawab salam bagi yang memberi salam kepadanya. Poin ke-39 wa idroja ya. Poin ke-39 itu adalah wa idrojuhu bila maddin. Idroj ya. Nah, idrojuhu tanpa mad gitu. Jadi pengucapan salamnya ini tanpa mad. Jadi idroj. Jadi tidak terlalu lama gitu. Tidak terlalu lama, bertahap, dan tidak terlalu panjang. Poin yang ke-40, wa niyatu khurujin minas sholati bitaslimatil ula. Niat selesai dari sholat berbarengan dengan pengucapan salam pertama. Jadi ketika salam pertama itu di dalam hati kita itu niat untuk menuntaskan, menyelesaikan sholat. Nah ini beberapa sunnah hayat dari sholat ya. Walhamdulillah, wallahu a'lam.